Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan Benko Gambit yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura megang buah putih dan Fajir Lagravi megang buah hitam di Cup Championship Edgy pada tahun 2009. Dimulai dari D4 oleh Nakamura dan kuda F6 oleh Lagravi, C4, C5, D5 dan dibalas dengan B5. Benko Gambit ini diterima oleh Nakamura, A6 dan F3. Artinya langkah dari F3 nih teman-teman hanya mencegah langkah kemungkinan kuda untuk naik baik ke G4 maupun ke E4. Sementara pion memang diberikan karena memang tadi dari putih sudah mengambil satu pion dari hitam. E6 dibalas oleh hitam dan E4. Dilanjutkan dengan pion kali pion dan E5. Sekarang pion itu imbang teman-teman, tapi di sisi lain kuda terancam dari hitam. Menteri ke E7 dibalas oleh hitam dan menteri ke E2. Kuda ke G8, kuda C3. Dengan diancamnya pion yang di D5 ini, gajah ke B7, kuda ke H3, dan C4. Dilanjutkan dengan langkah kuda ke F4, menteri C5. Dan di sini teman-teman, dari Nakamura memberikan perwiranya dengan memukul pion D5. Diterima oleh gajah. Gajah ke E3 di sini dengan mengancam menteri. Tahu bahwa kuda itu tidak akan kembali teman-teman di langkah kedua atau ketiga, tapi di langkah panjang ini kembali. Menteri ke B4 dengan maksud mengepin kuda agar tidak bisa memukul gajah. A3 dan di sini menteri ke A5. Dibalas dengan gajah ke D2. Gajah ke E6. Dan dilanjutkan kuda D5 dengan mengancam menteri. Menteri lari ke D8. Perwira dari Nakamura belum kembali teman-teman, tapi secara posisi serang dia unggul. Menteri di sini memukul pion C4. Disinilah langkah yang bisa mengembalikan posisi tadi dari kekalahan perwira Nakamura teman-teman. Jika di posisi ini pion kali pion sekaligus mengancam menteri, akan datang cek ke C7, ke E7, gajah ke B4 cek. D6 misalnya akan datang pion kali pion sekaligus cek yang memaksa raja ke D7. Dilanjutkan dengan menteri memukul B5 cek. Satu-satunya hanya bisa ditutup dengan kuda. Di sini kuda langsung memukul gajah teman-teman. Dipukul oleh pion, menteri B7 cek yang tidak bisa ditutup, harus bergeser. Dan setelah di sini bergeser, maka menteri memukul kuda. Perwira kembali tapi dari putih unggul pion teman-teman. Kembali ke posisi. Bagaimana jika di posisi ini dipukul oleh gajah? Akan dipukul oleh menteri sekaligus mengancam benteng. Benteng tentu lari ke A7 karena tidak ada jalan. Gajah ke C4 di sini untuk ancaman checkmate. Menteri E7 tentu untuk melindungi, karena kalau kuda yang ke H6 akan dipukul oleh gajah gelap dari putih. Akan datang B6 yang mengharuskan dia kehilangan atau mengembalikan perwira sekaligus dengan kualitas. Ketika dia lari ke A8, maka di sini akan diambil sekaligus ada ancaman kuda di sini teman-teman. Jika di sini memaksa cek, cukup lari ke F1. Kalaupun dia dipaksa, maka di sini akan datang cek E7, checkmate. Baik, kembali ke posisi di saat menteri di sini memukul pion teman-teman. Langkah ini dijawab dengan benteng ke A7 oleh hitam dan dibalas dengan benteng C1. Dilanjutkan dengan pion kali pion dan kuda ke C7 cek teman-teman. Dipukul oleh benteng, dipukul oleh menteri. Hanya unggul kualitas, tapi sementara perwira tetap kalah dari putih teman-teman. Kuda ke C6.
Langkah ini memaksa untuk pertukaran, jika tidak maka tambah hancur dari putih, sudah korban perwira. Menteri kali menteri dipukul oleh raja, dan gajah di sini memukul pion. Kuda di sini memukul pion, teman-teman. Sementara perwira belum kembali, tapi dari putih, teman-teman, dengan total dia menyerang. Sementara putih masih bisa rokade, teman-teman. Gajah ke-5 cek, raja ke-7. Benteng ke-8 dengan mengancam gajah gelapnya nanti. F5. Dibalas dengan gajah ke-4. Tentu di sini ketika raja bergeser dia harus kehilangan gajah. D6 langkah partai, dan di sini, teman-teman, pengembalian perwira yang sangat cantik dari Nakamura dengan memukul gajah yang di F8. Suka tidak suka akhirnya dipukul oleh raja. Dicek dengan memukul pion dan F7. Kuda yang di E5 dipukul. Perwira sudah kembali, tapi lagi-lagi dari putih sudah unggul banyak pion, teman-teman. Kuda ke-6 masih dilanjutkan dengan rokade oleh Nakamura. Benteng C8, 4, kuda D5, benteng ke-1 untuk memuluskan promosi pion di sini. Benteng ke-2. Gajah ke D3 dengan maksud mengancam benteng agar bergeser dari lajur C ini. D2 dan gajah C4, benteng C2 lagi, B3, kuda K3. Di sini dipukul gajah terang dari hitam, dipukul oleh raja dan gajah ke D4. Setelah kuda ini diancam, dia sebenarnya masih boleh memukul pion yang di G2 tentunya, teman-teman. Tapi tidak bisa langkah lain kecuali dipukul dengan kuda. F4 ternyata langkah partai, dan di sini dipukul oleh Nakamura. Dipukul oleh pion A5, persiapan untuk promosi. Dilanjutkan dengan raja ke D5, A6. Setelah promosi yang semakin dekat dan tidak bisa dibendung, teman-teman, ternyata benteng ke-8, A7, benteng ke-8, raja ke F1 di partai dari Fasir Lagrafi menyerah, teman-teman. Karena langkah terbaik hanya raja ke D4 di sini. Itu pun tetap kalah pion, yaitu kalah 2 pion, teman-teman. Makanya di partai langsung menyerah. Jikapun dilanjut, tinggal babak belurnya dari buah hitam ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Bengko Gambit dari Hikaru Nakamura. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.